Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sesi kali ini kita akan mempelajari aplikasi Adobe Photoshop. Aplikasi ini digunakan untuk membuat editing gambar atau editing foto. Oke, silahkan jika sudah di-download dan sudah diinstalkan, teman-teman bisa langsung buka aplikasinya. Adobe Photoshop di sini yang Bapak gunakan adalah Adobe Photoshop versi CS3. Silahkan teman-teman, bagi yang sudah ada aplikasi Adobe Photoshopnya boleh langsung dibuka. Oke, ini sedang proses membuka aplikasi, ditunggu dulu. Baik, ini teman-teman tampilan awal dari aplikasi Adobe Photoshop. Bisa dilihat di bagian atas di sini ada menu bar. Kemudian di bagian kiri ini ada toolbox. Ini nanti tools yang akan kita gunakan untuk melakukan editing gambar atau foto. Berikutnya bergeser ke sisi kanan. Di sini yang pertama ada navigator. Oke, ini navigator ini nanti untuk sebagai arah ya. Kita akan melakukan editing di sebelah mana gambar. Nah, ini ada di navigator. Berikutnya di bagian bawahnya ada area warna. Ini digunakan nanti untuk pemilihan warna. Dan di bawahnya lagi ada layer. Oke, yang pertama kita akan buat satu dokumen baru. Silahkan klik file, kemudian pilih new atau shortcutnya Ctrl N. Oke, silahkan untuk namanya boleh diberi nama latihan 1. Kita atur ukuran kertasnya, lebarnya 960, satuannya pixel, dan juga tingginya kita setting 600, satuannya pixel. Oke, untuk resolusinya boleh disetting 40, satuannya pixel per inci. Kemudian color modenya biarkan RGB 8 bit. Ini biar tidak terlalu besar ya size-nya. Bisa dilihat di sini size gambar. Jika kita gunakan bit lebih tinggi maka ini size-nya akan besar. Jadi kita gunakan 8 bit. Background-nya biarkan white. Jika sudah disetting seperti ini, silahkan teman-teman klik OK. Oke, ini ya. Area kerja kita sudah terbentuk. Nah, teman-teman bisa lihat di area layer ini akan otomatis terdapat satu layer background yang terkunci ya. Di sini ada kuncinya. Kemudian ini navigatornya pun sudah terlihat ya. Jadi ini untuk memperbesar. Nah, seperti ini. Ini nanti untuk fokus ke area pengeditan kita. Kita mau edit di area sebelah mana. Untuk memperkecil bisa dari sini. Oke. Baik, yang pertama kita akan mengelola layer pada Photoshop. Oke, pada Photoshop ada satu area yang bernama layer. Jika teman-teman di beberapa komputer atau laptopnya ada yang tidak tampil opsi layer, teman-teman bisa tampilkan dari menu window, lalu pilih layer atau shortcutnya F7 ya. Nah, barangkali di laptop teman-teman ada yang seperti ini tampilannya. Silahkan teman-teman tampilkan area layer ini dari menu window lalu pilih layer. Oke, yang pertama kita akan menambah satu layer baru. Untuk menambah satu layer baru, teman-teman klik icon ini di bawah, create new layer. Oke, maka akan tampil satu layer baru. Secara default namanya layer 1, nanti jika kita buat lagi layer 2, layer 3, dan seterusnya. Oke, di layer 1 ini kita akan buat satu objek. Nah, silahkan teman-teman bergeser ke toolbox. Nah, kita akan buat objek dasar dulu, sama seperti di pembelajaran lalu di aplikasi Corel. Kita akan buat dulu segi 4 dan lingkaran. Silahkan teman-teman klik yang lama pada tool ini. Nah, nanti akan tampil
menu ya. Di sini ada opsinya rectangle tools, ada ellipse, polygon, line, dan custom. Oke, yang pertama kita buat dulu segi 4 rectangle tool. Oke, untuk membuat objek pada Photoshop kita harus tempatkan objek ini pada satu layer. Jadi kita pastikan dulu kita aktif di layer 1 yang ini ya, yang tadi kita sudah buat. Baru kita buat, ini sebelum membuat objek teman-teman boleh pilih dulu warnanya. Boleh dari sini, ini teman-teman tinggal geser ya. Kalau bingung menggeser, teman-teman bisa pilih dari tab swatch yang ini. Di sini teman-teman bisa pilih warnanya. Di sini Bapak mau gunakan hijau. Oke, di sini berubah ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jika sudah, baru kita buat objeknya. Nah, di sini terbentuk satu objek segi 4 berwarna hijau. Dan di area layer pun terlihat ya, akan berubah seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan convert ini menjadi layer baru ya. Di sini berubah jadi shape 1. Caranya teman-teman klik kanan di area tulisan ini yang shape 1, klik kanan, lalu pilih rasterize layer yang ini. Oke, maka ini akan terbentuk satu objek seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ini navigator tadi sudah ada objeknya. Seperti ini fungsi navigator. Jadi ini untuk fokus ya ke satu titik, kita nanti editingnya mau di titik sebelah mana. Oke, kita kembalikan. Oke, yang berikutnya kita akan buat lagi satu objek di layer baru. Silahkan dibuat lagi satu layer baru. Nah, seperti ini. Sekarang di layer yang ini, jadi pastikan layernya diaktifkan dulu ya, diklik dulu. Sekarang di layer yang ini kita akan buat objek lainnya. Kita coba buat polygon. Polygon tool. Nah, untuk polygon di bagian atas teman-teman bisa tentukan ya, polygon ini mau dibuat segi berapa. Di sini Bapak mau buat segi 7. Silahkan diisikan 7. Kalau mau segi yang lainnya boleh ya, mau segi 6, segi 5. Kemudian pilih lagi warnanya. Jika sudah, kita buat objeknya. Oke, sama ya. Berikutnya kita convert shape ini menjadi layer. Caranya sama, klik kanan lalu pilih rasterize layer. Oke, sekarang kita sudah punya dua objek ya. Yang shape 1 ini objeknya segi 4 berwarna hijau, dan yang shape 2 adalah segi 7 berwarna biru. Oke, jadi teman-teman kalau mau menggeser atau mengedit, klik dulu layernya ya. Jadi teman-teman tidak bisa mengedit objek hijau ini langsung diklik di objeknya, tapi teman-teman harus klik dulu layernya. Nah, ini perhatikan, klik dulu baru kita bisa geser-geser objek yang ini. Jadi kalau kita geser di objek yang biru pun, dia tetap aktifnya masih di layer yang ini, maka objek ini yang akan berpindah. Nah, jika ingin mengubah atau menggeser objek yang ada di layer ini yang biru, maka klik dulu layernya baru teman-teman bisa geser. Lalu bagaimana untuk membalik? Nah, ini untuk membalik layer teman-teman tinggal klik dan drag ya. Jadi tinggal klik lalu tarik ke atas, maka ini susunan layernya akan berpindah. Oke, jadi ini fungsi layer ya, dia sebagai tumpukan. Kita tentukan objek apa akan ada di atas objek apa. Jika seperti ini berarti ini objek segi 7 ini berada di atas segi 4. Maka jika kita balik, maka ini artinya objek segi 4 ini akan berada di atas objek segi 7. Maka objek segi 7-nya akan terhalangi. Baik, itu teman-teman sesi latihan Photoshop di sesi awal. Silahkan teman-teman coba di rumah.